Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan tumbuhan. Ini adalah lanjutan dari sel tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel. Jaringan yang bertemu dengan jaringan yang lain akan membentuk suatu organ. Nah, kita bahas dulu apa itu jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan-bahan antar sel membentuk satu kesatuan. Awal pembentukan tumbuhan diawali dari jaringan meristem. Jaringan meristem tersebut akan terspesialisasi menjadi kelompok yang berbeda-beda yang disebut jaringan sederhana. Jaringan sederhana ini terdiri dari sel-sel yang strukturnya sama seperti parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan meristem ini selanjutnya akan aktif membelah diri secara mitosis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Bentuk dan ukuran sel sama, kaya dengan protoplasma, dinding selnya tipis, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Vakuola atau rongga sel belum ada atau sangat kecil. Berdasarkan letaknya, meristem terbagi menjadi meristem apikal, ini meristem apikal, lalu kemudian meristem interkalar dan meristem lateral. Kita akan membahas satu-satu apa yang dimaksud dengan meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, meristem apikal merupakan meristem yang terdapat pada ujung akar dan batang. Meristem apikal selalu menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang. Ya, memanjang ke atas apabila ia terletak di ujung batang dan memanjang ke bawah apabila dia terletak di ujung akar, ya. Lalu kemudian meristem interkalar, meristem yang terletak di antara jaringan dewasa dan meristem primer, menyebabkan pemanjangan batang lebih cepat. Contoh adalah pada batang rerumputan. Meristem lateral menyebabkan pertumbuhan sekunder. Meristem lateral disebut juga dengan kambium. Kalau kita biasanya SD kan ada pertanyaan bagian apa yang dapat memperbesar batang tanaman? Pasti kita akan menjawab kambium. Nah, ternyata kambium ini berisi sel-sel meristem atau jaringan-jaringan meristem lateral. Terletak di permukaan bidang yang sejajar dengan akar dan batang. Meristem apikal disebut juga meristem ujung karena terdapat di ujung akar, ya, di ujung akar atau di ujung batang. Meristem ujung yang terdapat pada akar memungkinkan membuat jalinan ke dalam tanah sehingga memperoleh air yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Makanya kenapa kok arah akar itu selalu menuju ke air. Kalau misalnya tanaman-tanaman yang tumbuh di daerah kering, pasti akar-akarnya akan panjang karena meristem ini fungsinya untuk mencari air, ya. Jadi tumbuh di ujung-ujung akar untuk mencari sumber air. Pada ujung batang dihasilkan sel-sel yang akan membentuk daun, ya. Nih meristem apikal pada batang dan meristem apikal pada akar. Lalu kemudian meristem interkalar, ya, meristem interkalar merupakan bagian dari meristem apikal yang terpisah dari ujung atau apex selama pertumbuhan. Meristem interkalar atau disebut dengan meristem antara terdapat antara jaringan dewasa, misalnya pangkal, ruas, batang, rumput. Di sini ya letaknya. Ini nodus, ini internodus. Nah, meristem interkalarnya ini di sini. Selanjutnya adalah meristem lateral, ya. Kalau kita lihat lateral itu berarti samping. Meristem lateral terdapat pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Nah, kalau ini meristem apikal ada pada ujung. Nah, ini meristem samping atau meristem lateral. Jaringan meristem berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer
berasal langsung dari sel-sel embrional. Artinya dia akan terus membelah. Contohnya meristem di ujung akar dan ujung batang yang biasa disebut dengan meristem apikal. Meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer. Jaringan yang terbentuk dari meristem primer disebut jaringan primer. Selanjutnya, jaringan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi atau pembelahan dan berubah sifat jadi meristem. Misalnya jaringan parenkim dan kolenkim. Contohnya yaitu kambium dan kambium gabus. Meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder disebut dengan jaringan sekunder. Kambium akan menghasilkan xilem dan floem. Kambium gabus akan menghasilkan menghasilkan gabus ya, atau disebut dengan velogen. Nah, kemudian ada jaringan dewasa, merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pemberahan jaringan meristem. Ciri khasnya telah mengalami diferensiasi, pada umumnya tidak membelah lagi. Diferensiasi ini pembelahan ya. Bentuk permanen, rongga sel besar, dinding sel sudah mengalami penebalan. Ini ya contoh-contohnya, ada jaringan parenkim, gambarnya seperti ini. Lalu kemudian jaringan kolenkim, ada jaringan sklerenkim. Seperti ini. Selanjutnya jaringan epidermis. Pasti kalau kita bicara tentang epidermis, ini yang letaknya paling luar ya. Merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Ciri atau karakteristiknya bentuk sel seperti balok ya, seperti ini, tersusun berlapis tunggal rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, modifikasi sesuai dengan letak dan fungsinya. Lalu kemudian ada jaringan parenkim. Ini gambarnya seperti ini. Nama lain dari jaringan parenkim ini adalah jaringan dasar. Sel parenkim yang mengandung klorofil disebut dengan klorenkim ya, dari klorofil dan parenkim, klorenkim. Jadi kalau misalnya kalian menemukan sel-sel seperti ini yang warnanya hijau ya, berarti itu dia adalah sel-sel klorenkim. Fungsi dari jaringan parenkim adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Selanjutnya adalah jaringan penguat. Di sini ada jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan penguat nama lainnya yaitu stereon. Fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Gambarnya seperti ini ya. Nih, kalau kita lihat dari gambarnya aja dia sudah kokoh gitu ya bentuknya ya. Jadi makanya dia fungsinya sebagai jaringan penguat. Selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Di sini pada tumbuh-tumbuhan ya, jaringan pengangkut ini ada xilem dan floem, di mana xilem ini berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan xilem mengandung sel-sel parenkim dan serabut xilem yang berfungsi seperti pada serabut floem ya. Ini pada dikotil, ini pada monokotil ya, pada batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, di sini nanti ada xilem dan floem ya. Ini juga ada xilem dan floem. Kalau pada tanaman dikotil ini teratur gini ya, kalau monokotil dia tersebar. Nah, apabila dia dilihat secara mikroskopis ya, kelihatan bahwa jaringan xilem dan floem ini berbeda dari segi ukuran. Kenapa demikian? Karena dari segi fungsinya pun berbeda. Kalau xilem fungsinya untuk mengangkut air dan mineral dari akar ya ke daun ya untuk proses fotosintesis, makanya dia rongganya lebih besar karena yang diangkut adalah air dalam jumlah besar. Sementara floem ini digunakan untuk mengangkut hasil fotosintesis ya, menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Di antaranya pembuluh floem terdapat jaringan parenkim yang disebut dengan parenkima floem ya. Jadi ini ya, makanya dia kenapa rongga-rongganya lebih kecil, karena dia hanya menyalurkan zat-zat makanan yang merupakan hasil fotosintesis. Lalu kemudian pengangkutan air dan mineral ya, yang terakhir ini dibedakan menjadi dua, yaitu ekstravaskular
Ada apoplas dan simplas, dan intravaskular yaitu melalui xilem dan fluem. Kalau ekstravaskular berarti dia yang di luar jaringan pengangkut ya. Ini bisa ada di di samping rambut akar, ada yang masuk ke dalam rambut akar ya. Selanjutnya yaitu jaringan gabus. Fungsi sebagai pelindung menggantikan epidermis yang rusak atau menebal. Dibentuk oleh kambium gabus yang disebut dengan velogen. Velogen keluar membentuk velum. Velogen yang ke dalam dia membentuk veloderm. Oke, sekian untuk jaringan tumbuhan. Kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.